Baik, di sini saya minta ChatGPT untuk mencarikan saya jurnal terpercaya mengenai yang dapat diakses bebas yang membahas mengenai pelarutan yang memengaruhi absorpsi dan juga distribusi obat. Kemudian ChatGPT memberikan saya beberapa pilihan jurnal. Jurnal yang saya pilih yaitu jurnal yang berjudul mengenai drug nanocrystal in oral absorption factors that influence pharmacokinetic. Dalam jurnal ini dikatakan bahwa obat-obatan yang sulit larut dalam air itu dapat mengganggu penyerapan dan juga bioavailabilitas. Obat-obat ini dapat menunjukkan laju pelarutan yang rendah, variabilitas antara kondisi kenyang dan puasa, kesulitan menembus lapisan lendir, dan juga pengeluaran. Kemudian pada jurnal ini menawarkan strategi yaitu nanokristal yang menjanjikan untuk mengatasi tantangan-tantangan ini. Pada jurnal ini juga dikatakan bahwa obat yang diberikan secara oral itu menghadapi tantangan yang mengganggu penyerapan dan juga bioavailabilitas seperti kelarutan dalam air yang buruk. Kemudian, jurnal ini terakreditasi Q1 pada SJR. Kemudian selanjutnya, saya meminta ChatGPT untuk mencarikan saya rumusan masalah dari jurnal tersebut. ChatGPT memberikan beberapa pilihan rumusan masalah. Rumusan masalah yang saya pilih yaitu adalah mengenai bagaimana peran formulasi farmasi, khususnya nanokristal dalam mengatasi masalah kelarutan rendah untuk meningkatkan absorpsi dan juga efektivitas terapi obat. Kemudian, jurnal yang saya pilih yaitu adalah jurnal yang berjudul Advancement in Pharmaceutical Nanocrystal A Comprehensive Review. Dari jurnal ini dikatakan bahwa senyawa obat yang sulit larut itu memiliki masalah kelarutan dan bioavailabilitas rendah sehingga efektivitas terapinya kurang optimal. Ukuran partikel yang besar juga menghambat pencapaian target kerja di dalam tubuh. Untuk mengatasinya, ukuran partikel diperkecil dari mikronisasi menjadi nano atau nanonisasi agar meningkatkan kelarutan dan efikasi. Nanokristal itu dapat dibuat dengan metode seperti presipitasi, penggilingan, dan homogenisasi tekanan tinggi, serta dapat diberikan melalui berbagai rute, terutama secara oral, karena lebih aman dan meningkatkan kepatuhan pasien. Dalam jurnal ini juga dikatakan bahwa teknologi nanokristal itu meningkatkan pengantaran obat yang sulit larut melalui rute parenteral. Nanokristal efektif untuk penghantaran paru karena luas permukaan dan vaskularisasi paru yang besar. Ukuran partikel optimal 10 sampai 100 nanometer. Beberapa studi juga telah menunjukkan hasil menjanjikan dengan profil farmakokinetik yang baik. Nanokristal ini memungkinkan penargetan spesifik dengan mengatur ukuran dan sifat permukaan partikel. Teknologi ini efektif untuk menargetkan makrofag terinfeksi, jaringan otak, tumor, serta sedang dikembangkan untuk terapi kulit dan pengobatan target lainnya. Jurnal ini merupakan contoh ukuran partikel yang diperkecil. Jurnal ini terakreditasi Q4. Kemudian untuk memperkuat jawaban saya juga memilih jurnal yang berjudul Career System for Advanced Drug Delivery Improving Drug Solubility, Bioavailability, and Administration Route. Pada jurnal ini dikatakan bahwa bioavailabilitas obat aktif itu bergantung pada parameter seperti kelarutan, laju penyerapan khusus, dan juga laju resolusi. Pembentukan kompleks inklusi meningkatkan laju resolusi dan kelarutan dalam cairan gastrointestinal, sehingga meningkatkan jumlah obat dalam darah. Ini merupakan contoh struktur kimia yang ada pada jurnal kedua, yang dimana dengan adanya nanokristal ini, walaupun partikelnya akan semakin kecil, namun tanpa surfaktan, partikel nano itu akan kembali menggumpal
yang menyebabkan ukurannya membesar dan efeknya hilang. Struktur pertama itu ada sodium deoksikolat, yang dimana ini tuh memiliki gugus yang bermuatan Na+, yang memberikan stabilisasi elektrostatik yang cocok untuk sistem nanokristal oral. Yang kedua ada poliosorbate 20 atau twin 20, yang dimana dia memiliki banyak gugus etoksilat, lebih hidrofilik, memberikan stabilisasi sterik, dan sering dipakai dalam nanosuspensi. Dan yang terakhir, yang ketiga itu ada terbitan monoleat atau span 80, yang dimana dia lebih lipofilik dan cocok untuk sistem emulsi atau kombinasi surfaktan. Jurnal ini terakreditasi P1.